Shalom, selamat pagi. Hari ini kita masuk pada tema 8, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari hari ini, urutan peristiwa, teks non-fiksi. Teks bacaan terbagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan khayalan. Ciri-ciri teks fiksi: 1. Ditulis berdasarkan khayalan pengarang. 2. Tidak benar-benar terjadi. 3. Menggunakan bahasa baku. 4. Memiliki pesan moral tertentu. Contoh teks non-fiksi adalah cerpen, novel, saga, cerita jenaka, dan mite. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks non-fiksi: 1. Ditulis berdasarkan fakta. 2. Menggunakan bahasa baku. 3. Menggunakan makna yang sebenarnya. Contoh teks non-fiksi adalah laporan, artikel, berita, tulisan sejarah, karya ilmiah, kamus, skripsi, dan biografi. Teks disusun menggunakan alur atau urutan peristiwa. Yang pertama, awal, berupa pengenalan tokoh, tempat, situasi, keadaan. Yang kedua, tengah, bagian berisi permasalahan. Dan yang ketiga, akhir, bagian yang berisi penyelesaian masalah. Cara menentukan urutan peristiwa: 1. Membaca teks dengan cermat. 2. Menentukan bagian awal, tengah, dan akhir. 3. Menuliskan urutan cerita sesuai dengan teks yang telah dibaca. Sekarang, buka buku paketnya di halaman 2. Kita akan mengidentifikasi urutan teks non-fiksi. Judul bacaannya, Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Betambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Solawolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Dari teks non-fiksi tadi, Demi Air Bersih, warga Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, kita lihat bagian awal itu pengenalan, letak Kelurahan Waborobo. Yang kedua, bagian tengah, yaitu permasalahan, kesulitan mendapat air bersih. Yang ketiga, bagian akhir, yaitu penyelesaian masalah, cara mengatasi kesulitan mendapat air bersih. Sekarang, kita akan mengidentifikasi urutan teks fiksi. Silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 39. Teks bacaannya, judul bacaannya, Bunga Paling Berharga. Mak Kale tinggal di sebuah desa yang selalu kekeringan. Hujan jarang turun di desa itu sehingga tidak banyak bertumbuhan.
Jangankan bunga-bungaan, semak-semak pun jarang ditemui. Suatu hari sebelum berakhirnya pelajaran, Bu Mala memberi seluruh siswanya masing-masing sebuah buku tulis. Buku tulis itu halaman dalamnya berwarna putih dan bersampul merah. Indah sekali. Buku tulis itu untuk kalian. Kalian boleh menulis apa saja di dalamnya, kata Bu Mala. Saya mau menuliskan catatan harian di buku ini, kata Nola. Saya mau menggambar wajah setiap orang yang saya temui, kata Wendy yang hobi menggambar. Saya mau membuat herbarium, kata Makale. Bu Mala memandang Makale dan penuh keheranan mendengar ucapan Makale. Kamu mau membuat herbarium? Tanya Bu Mala kepada Makale. Ya, seorang pelanjong pernah menunjukkan buku herbariumnya kepada saya. Herbarium itu sangat indah, jawab Makale. Tetapi untuk membuat herbarium kamu akan membutuhkan banyak daun. Tahukah kamu? Tanya Bu Mala. Makale menganggukkan kepalanya sambil berkata, atau bunga, di mana kamu akan mencarinya? Tanya teman-teman Makale. Makale memandang keluar jendela. Tidak tampak tanaman sama sekali. Saya akan mendapatkannya, kata Makale sambil tersenyum. Hari berganti hari, waktu berlalu dengan cepat. Buku tulis merah milik para siswa Bu Mala telah berisi berbagai cerita, gambar, dan foto. Hanya buku tulis Makale yang masih kosong. Pada suatu hari, sebuah awan hitam berhenti di atas desa tempat tinggal Makale. Tak lama kemudian, awan hitam itu mencurahkan hujan yang sangat deras. Benih-benih tumbuhan yang terkubur di dalam tanah tandus desa itu pun tumbuh. Sepetak kebun berbentuk bunga-bunga merah kecil memenuhi peta kebun itu. Makale senang dipetikkan sekuntum bunga merah, hanya satu, kemudian ditempelkan bunga itu di dalam buku tulis merahnya. Hari berikutnya bunga-bunga lainnya telah layu karena terbakar matahari. Di dalam kelas Makale berseru dengan gembira. Saya sudah membuat herbarium saya, Bu Mala. Bu Mala membuka buku tulis merah Makale. Herbarium itu hanya satu halaman, hanya ada satu bunga di dalamnya. Namun bunga itu paling berharga di dunia, karena hanya mekar sehari dalam setahun. Sekarang kita akan mengidentifikasi teks fiksi yang berjudul Bunga Paling Berharga. Jadi, pada bagian awal yaitu pengenalan. Makale tinggal di desa yang kekeringan. Yang kedua, bagian tengah, yaitu permasalahan. Makale ingin membuat herbarium, namun tidak ada bunga yang tumbuh. Yang ketiga, bagian akhir, yaitu penyelesaian masalah. Tiba-tiba hujan turun dan membuat tumbuhan berbunga. Makale berhasil mendapatkan satu bunga yang berharga setelah hujan turun. Urutan peristiwa yang terjadi pada teks tadi bunga paling berharga, yaitu yang pertama, Makale tinggal di desa yang jarang turun hujan. Yang kedua, Bu Mala membagikan buku kepada siswanya. Yang ketiga, Makale ingin membuat herbarium. Yang keempat, buku milik teman-temannya sudah terisi dengan cerita. Yang kelima, tiba-tiba turun hujan dan bunga bermekaran. Yang keenam, Makale mengambil satu bunga. Dan yang ketujuh, Makale berhasil membuat herbarium meski hanya satu lembar. Tugas anak-anak sekarang di buku tema 8 di halaman 13. Silakan anak-anak kerjakan di buku paket. Selamat mengerjakan.